Berbicara mengenai judi online, Mas Abraham, dalam rangka mengusut tuntas, kita juga tentunya ingin mengetahui sebenarnya judi online ini apakah memang semuanya ini dari luar atau ada juga yang dari dalam negeri, Mas? Ya, kebetulan saya bukan ahli cyber IT ya. Cuman namanya online itu pasti bisa di dalam dan dari luar negeri. Dan sebetulnya untuk memberantas judi online secara 100% itu menurut saya keniscayaan. Kenapa? Sekarang satu website diblok pakai VPN kita sudah bisa akses. Jadi peran Komdigi sendiri sebetulnya hanya meminimalisir akses terhadap judi online itu sendiri. Saya kasih contoh lain, itu ada, ini bukan ngajarin ya, ada salah satu website, saya nggak sebut deh namanya. Itu dari luar negeri, dan itu legal di luar negeri. Itu pembayarannya semua menggunakan kripto dan bisa main, dan itu pakai VPN aja sudah bisa tembus dan pembayarannya menggunakan kripto. Tentunya hal-hal yang seperti itu susah ya untuk dicegah, tapi untuk diminimalisir menggunakan crawling, pemblokiran dan lain-lain itu mungkin bisa. Nah, itu mungkin itu dari saya terkait Baik, Mas dengan judi online. Dibatasi ya kalau istilah Mas Abraham. Mungkin tidak 100% judi online di Indonesia nggak ada lagi, Pak Ono. Semuanya bisa ditutup. Terlalu retorika ya kalau itu ya. Karena yang di luar negeri kan juga banyak. Itu kalau misalnya ada yang bisa memberantas judi online 100%, saya rasa nggak ada satu negara pun yang bisa melakukan itu. Baik, Pak Ono W. Purbo boleh komentarnya, Pak Ono? Saya setuju dengan Pak Abraham, cuman intinya gini, kalau sampai kita berhasil menemukan pelakunya di Indonesia, tangkap. Karena sebagian pelaku memang ada di luar negeri sih. Kalau Indonesia tangkap, yang di luar negeri memang susah, kita harus berkoordinasi dengan Interpol dan sebagainya. Tapi yang Indonesia tangkap. Jadi memang susah untuk 100% menghilangkan, susah. Tapi kita harus berusaha. Oke, tentunya berusaha tetap dilakukan, Pak. Tapi kalau dari kementerian atau dari pemerintah sendiri, kita tahu upaya sebenarnya sudah dilakukan. Pemblokiran seringkali dilakukan, tapi memang seringkali muncul dalam hitungan beberapa saat saja. Ini apa sebenarnya langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat hal yang berkejaran seperti ini? Waduh, seru ini. Secara teknologi kita harus memperkuat, karena yang bisa memblokir sebenarnya provider, ISP. Provider di Indonesia pada saat ini ada 1.100 provider, banyak sekali. Pemerintah Kominfo hanya bisa mengidentifikasi situsnya ini, kemudian dia harus melempar ke 1.100 provider untuk melakukan pemblokiran. Dan ini butuh waktu sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi memang kita harus belajar koordinasi supaya semuanya cepat. Nggak gampang, memang harus diakui seperti kata Pak Abraham. Itu bukan pekerjaan yang gampang sih, jujur. Pak Ono, tapi kalau sudah orang dalam yang bermain, Pak, artinya kan mereka juga tahu sistem kerjanya, Pak. Ya, orang dalamnya memang harus ditangkap dulu. Jadi gini. Jadi dalam sistem itu ada log, ada catatannya. Kita bisa ngelihat bisnis prosesnya yang terjadi. Dari catatan itu kita harus mengidentifikasi. Ini larinya kemana aja sih? Nah, dari situ kita bisa identifikasi. Oke, pelakunya ini kita lihat di pelaku-pelaku ini. Kita analisa di pelaku tadi. Jadi memang kuncinya dari manusia. Dan itu akan tercatat di sistem dalam bentuk catatan log itu. Dan kita harus analisa dari log itu juga sih. Mudah-mudahan ini bisa melakukan transformasi atau perampingan bisnis prosesnya supaya kita bisa lebih bersih semuanya sih. Di log itu kelihatan semua sih sebenarnya. Iya, Mas Abraham, ini tampaknya memang sesuatu yang begitu sulit, tapi sebuah keniscayaan. Tapi dari DPR sendiri seperti apa kemudian rekomendasinya sebagai mitra strategis juga dari pemerintah? Iya, ini dari kami tentunya kita pasti siap support seluruh kementerian yang ada di Komisi 1 untuk membantu untuk memerangi bukan hanya judi online tapi kejahatan online pun kita siap, mulai dari anggaran, pengawasan dan lain-lain. Tapi yang diperlukan pertama kali adalah sebelum itu semua adalah kejujuran dan mau mengakui kekurangan dari para pemimpin instansi ini. Ini yang paling penting supaya kita bisa berbenah. Saya itu kemarin bertemu dengan beberapa hacker. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya di mana website pemerintah ini dibobol di hadapan mata saya. Dibobol.
Dan saya berusaha untuk mempertemukan orang-orang ini dengan instansi pemerintah, tapi saya lagi cari waktu supaya apa? Supaya kita berbenah. Kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, kita terus defensif, merasa ini sudah, terus menyalahkan, oh ya negara lain juga dihack kok datanya, ya kita nggak bisa berbenah. Ya. Gimana kita mau bisa berbenah kalau kita nggak mengakui kita ini lemah secara sistem IT. Nah ini kita harus mengakui itu dulu, barusan kita berbenah. Saya bertemu dengan banyak orang-orang pintar yang bisa dan mampu untuk memperkuat sistem keamanan maupun pemblokiran di Indonesia ini. Yang saya akan nanti juga akan bicarakan dengan instansi-instansi yang terkait. Baik, terima kasih Mas Abraham dan juga Pak Ono W. Purbo sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga saran solusi ini didengarkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih sekali lagi.